al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, aku telah cukupkan nikmatku atasmu, dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Sempurna agama Islam. Kalau ada orang menambah-nambah dalam agama ini, membuat satu ibadah, membuat satu perayaan, membuat satu acara zikir, salawatan atau bid'ah yang Nabi nggak contohkan, berarti pada saat itu dia menuduh Nabi Muhammad apa? Khianat. Orang yang mengadakan yang baru dalam agama menuduh Nabi Muhammad apa? Khianat. Seolah-olah ada agama yang belum Nabi sampaikan. Apa manusia mereka terjebak semacam itu karena mereka meyakini Islam sudah sempurna. Padahal kalimat sempurna yang mereka yakini itu dari salah tafsir juga. Al-yawma akmaltu itu artinya hari ini kusempurnakan. Terjemahnya bukan kusempurnakan, hari ini kucukupkan. Sudah cukup. Iya kan? Muhammad nabina binuru hadina Makkah minuru satal madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'd. Di akhir zaman, sesuai dengan sabda Nabi SAW, muncul banyak fitnah. Nanti puncaknya adalah dengan datangnya Dajjal. Tetapi sebelum datangnya Dajjal itu, jadi kebohongan dalam bentuk apa saja itu akan semakin banyak. Terutama yang lebih parah, kebohongan yang dibungkus modus agama. Ajaran hak akan dibilang batil, ajaran batil akan dibilang hak. Tentu yang dipakai juga ayat Al-Quran, yang dipakai juga logika. Al-Quran yang dipahami lewat logika. Paham tidak? Tetapi supaya kita tidak terjebak dalam fitnah-fitnah itu, maka kita harus nomor satu waspada. Kita harus pahami. Yang kalau disebut langsung dalam hadis secara transparan, dengan izin Allah kalau iman kita bagus, kemudian yang disampaikan oleh Nabi, kita sudah pelajari dan yakin itu adalah hak, maka itu tidak akan terjerumus ke situ. Tetapi ada sebagian fitnah yang dibungkus dengan agama itu, yang sangat susah dideteksi oleh setiap orang. Jangankan orang-orang yang tidak intelektual, artinya orang-orang yang tidak terpelajar. Orang-orang yang terpelajar saja juga tidak sedikit yang akan termakan dalam fitnah itu. Maka Rasulullah SAW juga mengajarkan kita satu doa, yang isi doa itu memohon kepada Allah agar Allah lindungi kita dari fitnah yang zahir dan fitnah-fitnah yang tidak nampak. Artinya yang tidak nampak, yang susah dideteksi. Allahumma hafazna minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allah lindungi kami dari fitnah-fitnah yang nampak dan fitnah-fitnah yang tidak nampak. Jadi maksud tidak nampak itu apa? Perlu penelitian, perlu kedalaman belajar. Tentu cara belajarnya harus dengan cara yang betul. Gitu. Maka dari sekian fitnah-fitnah itu yang sekarang, terutama di negara kita Indonesia, ada sekelompok umat Islam atau sekelompok manusia yang memilih memahami ayat Al-Quran dengan cara tafrid. Dengan cara apa? Tafrid. Ada lagi sekelompok orang yang memilih memahami ayat Al-Quran dengan cara ifrat. Apa tafrid? Apa ifrat? Tafrid itu artinya mengurangi dari porsi. Sementara ifrat menambah porsi. Mengurangi tanpa ada maslahat. Hanya menggunakan logika yang tidak sehat, atau sebab menggunakan logika yang tidak sehat dalam memahami itu ayat. Sama juga yang ifrat tadi. Sebab menggunakan logika yang tidak sehat dalam memahami ayat. Logika yang tidak sehat itu apa? Artinya logika yang dipakai yang tidak dibawa payung wahyu. Logika yang liar. Satu tafrid sempit, satu ifrat begitu luas, sehingga sudah berlawanan dengan syariat. Jadi ifrat tafridnya juga berlawanan dengan dalil-dalil syar'i
ifrat juga begitu. Contohnya misalkan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam din. Kelompok yang memahami ini ayat lewat jalur tafrid, maka dia pahami al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agama kamu. Dengan paham yang begitu sempit sehingga seakan perintah berijtihad bagi ulama-ulama yang punya keahlian dari Allah Subhanahu wa taala di mata mereka sudah tidak ada lagi. Walaupun di lapangan mereka tidak konsisten. Apa kata mereka? Kalau Rasul tidak buat, kalau Rasul tidak sabdakan, sahabat tidak buat, sahabat tidak sampaikan, maka itu bukan bagian dari syariat. Walaupun larangan tidak ada secara gamblang. Alias kalau Rasul tidak buat sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sabdakan, begitu pula para sahabat, di situ masih ada peluang itu. Artinya tatkala di zaman dulu tidak ada, di zaman sekarang muncul, maka ada dua kemungkinan, boleh atau tidak boleh. Itu amalan itu menurut agama bisa boleh, bisa tidak boleh. Ini mereka hapus. Tapi hapus hanya secara formalitas. Di lapangan kadang-kadang mereka melanggar juga kaidah mereka ini. Paham ya? Saya kasih contoh misalkan membaca Al-Quran, taruhlah kita ikuti pendapat mereka. Yang kata mereka riwayat yang berkaitan dengan bolehnya membaca Al-Quran di kuburan itu ada. Makanya 4 imam plus Imam Ahmad bin Hanbal itu kan boleh kan? Paham ya? Itu ada. Jadi kalau kita ikut mereka kan mereka nafikan itu riwayat. Taruhlah tidak ada. Taruhlah tidak ada. Maka bagi mereka yang membaca Al-Quran di kuburan itu adalah orang sesat. Yang ikuti mereka juga adalah orang yang sesat. Ulama yang mengatakan boleh, ulama juga sesat. Ujung-ujungnya masuk neraka nanti. Ini kenapa bisa begitu? Karena memahami al-yauma akmaltu tadi, lakum dinakum itu dengan paham yang sempurna dari porsi. Seharusnya amalan ini jangan dulu bilang salah. Jangan dulu bilang betul. Karena larangan tidak ada. Walaupun Rasulullah SAW tidak pernah menghatamkan 30 juz di dalam Al-Quran. Juga demikian sahabat. Tetapi kenapa di dalam kitab fikih, terutama mazhab Syafi'i, Syarah Minhaj, di kitab Mahali juga ada itu. Di sana bahkan bukan hanya boleh saja, 7 hari membaca Al-Quran sebanyak 30 juz. Jelas-jelas boleh. Bahkan ditulis di situ, kalaupun yang membaca dibayar, juga boleh. Itu yang mengarang Minhaj itu kan Imam Nawawi. Ringkasan dari kitab Muharrar kalangan Imam Rafi. Walau yang mensyarahinya itu bukan ulama kacangan. Sekelas Imam Mahali, kemudian Ibnu Hajar Haytami, Imam Ramli, kemudian yang Mughni itu pengarang siapa saya lupa. Dalam Mahali ada 3 lagi. Di bawah Mahali, di bawahnya sekali ada Umairah, di tengahnya itu saya lupa itu. Jadi sekelas ulama-ulama yang hidupnya itu zaman dulu, yang tingkat penelitiannya itu dibanding dengan orang Wahabi tidak ada apa-apanya. Boleh-boleh itu menulis boleh. Kenapa orang Wahabi bilang tidak boleh? Tidak. Berarti salah dalam memahami ayat. Jadi mereka tidak berkuar-kuar bid'ah, tapi mereka sendiri tidak paham apa makna bid'ah. Sehingga kelabakan dalam merampung mana yang bid'ah mana yang tidak. Akhirnya kadang mereka terjerumus juga. Kalau sudah terjerumus baru cari dalil, cari akal supaya yang dibuat boleh. Sementara yang sudah diluncurkan fatwa untuk orang lain, sebisanya jangan ditarik, kendati salah, walaupun salah fatwanya itu tidak betul. Tidak. Padahal kalau kita mau dalami baca Al-Quran di kuburan, dalil khusus tidak ada, tapi dalil umum ada. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Dalam suratul Muzammil ada dua ayat berkenaan dengan ini. Maka bacalah dari Al-Quran yang mudah bagi kamu. Tidak di waktu, tempat. Kecuali nas yang melarang baca di WC tidak boleh. Saat buang air kecil besar tidak boleh. Saat berhubungan dengan suami istri tidak boleh. Di tempat dan ada
waktu sebagian yang dilarang. Mengenai di kuburan tidak ada larangan, maka di situ peranlah ijtihad lewat para ahli. Taruh kalau kita bilang hadisnya tidak sesuai, tidak betul menurut orang Wahabi. Artinya kita ikuti pemikiran mereka dulu. Ini jawaban ala sabili taslim. Tetapi kalau jawaban ala sabilil ingkar, ya sudah jelas. Oh, riwayatnya ada. Kamu mau bilang bid'ah tidak bid'ah, terserah kamu lah. Nanti kamu berurusan dengan yang maha kuasa. Seperti itu. Yang kedua yang memilih jalur ifrat. Melampaui dosis. Sehingga dibilang al-yawma akmaltu lakum dinakum. Yang Allah sendiri elan secara gamblang bahwa hari ini telah kesempurnakan agamamu bagi kamu. Apa kata mereka? Agama belum sempurna. Agama Islam belum sempurna. Berusaha merubah makna al-yawma akmaltu. Yang mana aslinya itu akmaltu adalah kalau dalam logat akmala syai'a, dia telah menyempurnakan sesuatu. Maka mau dirubah dengan mencukupkan. Hari ini telah kucukupkan bagi kamu agama kamu. Nomor satu, terjemah mencukupkan salah. Yang betul adalah menyempurnakan. Kalaupun kita mau ikuti terjemah mencukupkan, kalau diteliti secara mendalam, sesuai dengan terjemah yang dia buat, yang dia bangun di atasnya tadi, di atas terjemah itu salah. Apa makna mencukupkan? Kalau Allah sudah cukupkan bagi kamu agama kamu, berarti hasil akhirnya itu apa? Berarti yang lain sudah tidak perlu lagi bagi kamu. Qona sudah tidak perlu lagi. Dalam masa genting, kalaupun diperlukan, maka syar'an dilihat seberapa banyak boleh, kemudian selama mana boleh. Saya kasih contoh. Makan babi haram tuh. Allah cukupkan kamu dengan sapi, dengan ayam, dengan kambing, dengan apa lagi? Ikan, dengan apa lagi? Rusa, bebek, dan binatang-binatang halal yang lain. Maka kamu tidak perlu lagi babi. Tetapi dalam posisi darurat, keadaan darurat, maka di sana ada kebolehan. Tetapi porsinya berapa, kemudian lamanya berapa diatur sama Allah. Maka Allah jelaskan innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman ittara ghaira baghin wala 'adin fala isma 'alaihi innallaha ghafurur. Allah telah haramkan ke atas kamu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang halal dimakan, tetapi sembelihnya tidak atas nama Allah. Ini haram. Titik. Tetapi bukan berarti ini posisi genting keharaman tetap berlaku. Allah jelaskan, faman niturwa, siapa yang dalam posisi genting, kalau tidak makan darah mati, kalau tidak makan bangkai mati, tidak makan babi mati, tidak makan hewan yang halal tapi disembelihkan tidak atas nama Allah mati, maka faman niturwa ghaira baghin wala 'ad. Dikasih tahu boleh dimakan, tetapi ada batasannya itu. Tidak boleh melampaui batas. Awalnya tak suka, jijik makan babi, pas sudah makan begini, wah enak. Tapi porsi untuk menyelamatkan nyawa dari kematian sudah cukup. Walaupun setelah kamu makan kamu rasa enak misalkan, tidak boleh lanjut. Karena tidak boleh melampaui batas. Hanya sebatas yang disuruh saja. Dan waktunya waktu genting. Tidak boleh pulang di rumah sudah tidak ada waktu genting, pergi ke pasar cari daging babi. Karena sudah saya rasa satu kali enak, maka saya mau makan lagi. Atau di rumah banyak makanan tapi pura-pura lapar. Maksudnya tidak mau makan yang lain, lapar betulan. Nah ini genting ini. Cari daging babi makan lagi. Tidak boleh. Karena gentingnya adalah genting palsu. Seperti itu. Kalau kita mengikuti terjemahnya. Tetapi di mana-mana terjemahnya adalah menyempurna, telah kusempurnakan. Ifrat, orang yang memilih jalan ifrat dalam memahami ayat Al-Quran ini, nanti lewat logikanya itu, logika yang tidak sehat, dia akan membuat inovasi baru di dalam agama yang bertentangan dengan nas-nas Al-Quran. Jadi di mana batas tak boleh di situ lewat, dia tidak mau perhatikan batasan itu. Yang dia ikuti adalah hawa nafsunya dan akalnya. Jadi orang seperti ini, jadi dua-dua ini nih. Dalam bahasa Al-Quran, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kamu melihat orang-orang, atau tidakkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Sadar, tidak sadar. Jadi lewat akal, lewat apa? Dia buat inovasi baru dalam agama. Yang inovasi itu
Karena cara berpikirnya tadi tidak kembali kepada nas Al-Quran. Batasan-batasan yang ditentukan oleh Allah lewat Al-Quran dan hadis, dia lampaui. Maka dia buat inovasi baru dalam agama, artinya ajaran-ajaran baru yang ajaran itu tidak diokekan oleh Al-Quran, ditentang. Bahkan taruhannya iman. Iman bisa copot. Salah satu tadi apa? Agama Islam belum sempurna karena menganggap agama Islam belum sempurna. Contoh lain, dalam Al-Quran Allah sampaikan wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul 'azim. Dan Allah siapkan untuk mereka taman-taman yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di dalamnya mereka akan tinggal selama-lamanya, dan ini adalah kejayaan yang besar. Maka dia nanti memahaminya pakai logikanya yang tidak sehat tadi. Terlalu bebas cara berpikirnya, di luar kendali Al-Quran dan hadis. Jadi pahamnya nanti dia bagaimana? Cerita di bawah taman ada sungai yang mengalir itu karena di Arab sana kan tidak ada sungai. Jadi mereka dengar senang lah. Sementara orang Indonesia kalau dengar itu biasa-biasa saja. Kenapa? Di Indonesia kaya dengan sungai. Atau di negara mana saja yang kaya dengan sungai, senang dengan tidak terlalu gembira segembiranya orang Arab. Atau tidak segembira tempat di mana orang tinggal, di situ tidak ada sungai. Jadi cara berpikir yang liar, yang bertentangan dengan nas Al-Quran. Dia memahami sungai dan taman yang Allah janjikan bagi orang beriman di akhirat kelak itu dengan logikanya yang sangat sah. Yang logikanya yang tidak sehat. Dia menyangka bahwa sungai di surga sama dengan sungai di dunia. Padahal tidak demikian. Tidak. Dalam ayat lain Allah sampaikan apa itu? Masalul jannatil lati wa'idal muttaqun. Perumpamaan surga yang dijanjikan bagi orang bertakwa. Fiha anharun ghairu asin. Wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Wa anharun min khamrin ladzatil lisyaribin. Wa anharun min asalim musaffa. 4 macam sungai. Paham tidak? 4 macam sungai ini duplikatnya tidak ada di bi'ainihi, tidak ada di dunia. Seperti itu tidak ada. Jangankan bi'ainihi, duplikatnya juga tidak ada. Ya kalau mau dibilang yang sedikit ada itu ya sungai air biasa itu, air tawar. Tapi kamu mau cari di mana sungai khomar? Kamu mau dicari di mana sungai madu? Kamu mau cari di mana sungai susu? Baru khomarnya tidak memabukkan. Susunya tidak basi begitu pula madunya yang kejerniannya itu tidak ada duanya. Semua itu diminum, dinikmati, tidak ada bosannya. Sebagaimana Allah sampaikan walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Di dalamnya disiapkan itu bagi kamu yang kamu ingin. Jadi keinginan tidak ada terbatas. Di awal surat Al-Baqarah juga di sana. Saat ahli surga makan buah dikira dikasih lagi buah yang sama. Mereka kata ini sudah dikasih sebelumnya. Tapi pas dimakan, bukan seperti sebelum. Setiap yang dimakan, dikunyah, itu rasanya lain. Nanti tidak ada bosan-bosan. Sementara mandi di sungai coba, orang Indonesia. 1 jam saja sudah menggigil. 2 jam, 3 jam. Taruhlah kalau bisa 3, 4, 5 jam. Ada yang bisa mandi 24 jam? Setiap hari. Setiap hari mandi 24 jam bisa. Setiap hari mandi 5 jam bisa. Kalau 24 jam setiap hari mandi, ya copot semua kulit-kulit ini. Hancur. Paham tidak? Maka sangat terlalu liar cara berpikir. Jadi pikirannya tidak dia batasi dengan nas-nas Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian contoh lagi. Selalu mereka bandingkan antara infak dan sholat. Jadi perbandingannya itu dengan cara yang begitu salah sehingga terlihat sholat dan infak ini berbenturan. Sholat dan infak ini berbenturan. Padahal itu 2 perintah yang berbeda dan satu sama lain saling mendukung. Jadi kalau orang betul-betul sholat, dengan sholat terbentuk keadaan hatinya, terbentuk karakternya, sifatnya, akhlaknya, ketawajuhannya sama Allah, kecintaannya sama Allah. Tentu orang yang cinta sama Allah, jalan di jalan, jangankan manusia dilihat kelaparan, kucing, anjing,
babi yang jelas-jelas dalam Al-Quran lewat nasnya itu yang jelas bahwa itu haram. Lihat mau mati saja dikasih makan. Apalagi manusia. Kalau ada orang sholat, masih benci orang. Kalau ada orang sholat, masih tidak suka berbagi sama orang. Kalau orang sholat, kemudian akhlaknya belum berubah, sifatnya belum berubah, jangan diserang sholatnya. Atau jangan dibilang, sholat percuma. Tak ada guna yang kamu sholat. Salah itu. Tetapi yang disampaikan kepada orang seperti itu adalah, tingkatkan kualitas sholat kamu, zohiran wa batinan. Supaya terbentuk apa? Karakter tadi, sifat-sifat bagus, keadaan hati yang bagus, yang nyambung sama yang Maha Kuasa. Sehingga wujud sayang sama selain Allah. Kenapa? Karena Allah suruh. Tidak mungkin orang yang cinta sama Allah, dia tidak suka jalankan apa yang disuruh sama Allah. Tidak mungkin di dalam hati seseorang itu, yang lewat sholatnya tadi, muncul keagungan Allah, kehebatan Allah dalam hatinya. Dia tidak suka menjalankan perintah-perintah Allah, yang Allah perintahkan untuk dia. Itu bertentangan dengan nas dan juga logika yang sehat. Saya kasih contoh. Di mana-mana saja itu presiden ada yang suka, ada yang tidak suka. Satu orang suka karena penjilat, satu orang tidak suka bukan karena benci. Satu orang tidak suka karena penjilat, satu tidak suka karena iri, hasad. Ini dua-duanya salah. Kenapa? Dua-duanya ini menjadi musuhnya presiden ini. Nanti dia kerja yang disenangi presiden hanya di depannya saja. Kemudian kesalahan presiden yang menyebabkan presiden itu bahaya nanti. Minimal dunia, maksimal akhirat didiamkan. Kenapa? Kalau bicara bisa bahaya, saya tidak dapat cuan lagi. Satu lagi benci presiden karena hasad. Ada kelebihannya, ada ini. Semua dibenci. Tak bisa juga. Nah, yang betul adalah porsi ketiga. Yang salah dengan cara yang betul, ingatkan itu presiden. Yang diamini, yang betul dengan cara yang betul juga didukung itu presiden. Artinya cara yang betul ingatkan presiden bagaimana? Ya, berkaca kepada nabi-nabi saat mendakwai raja-raja yang zalim. Sebagaimana Nabi Musa disuruh ke Fir'aun. Fir'aun itu kezalimannya itu diabadikan dalam Al-Quran, tetapi Allah suruh Nabi Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam itu berbicara dengan Fir'aun dengan ucapan yang lembut. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru yakhsha. Ajak Fir'aun kepadaku, ajak Fir'aun untuk masuk agama Islam dengan ajakan yang apa? Yang lembut. Supaya apa? La'allahu yatadzakkaru yakhsha. Supaya dia sadar dan ada muncul perasaan takut. Begitu pula saat presiden betul, jangan dipuji. Begitu tinggi langit pujinya, iman presiden mungkin masih lemah. Akhirnya presiden suruh patuhan. Kepala besar, sudah saya, gara-gara saya ini. Kalau bukan saya, siapa lagi? Akhirnya jadi Fir'aun kecil-kecilan. Jelas memujinya seperlunya. Bersyukur kepada Allah, berterima kasih. Harus didoakan semoga istiqomah dalam kebaikan. Paham tidak? Maka kaidah ini walaupun Allah tidak punya contoh, tapi sama seperti itu. Saat seseorang yang dalam hatinya itu betul-betul ada cinta sama Allah, Allah suci dari salah. Yang datang dari Allah itu tidak ada salah. Zahir kalaupun mudarat, pasti di balik itu ada kebaikan. Makanya dalam doa kunut setiap subuh dalam mazhab Syafi'i, dalam doa dibaca waqina, kalau sendiri waqini bi rahmatika syarra ma qadait, lindungilah kami atau lindungilah saya dari syarra, keburukannya apa yang kau putuskan. Padahal na'udzubillah semua keputusan Allah tidak ada buruk. Gempa datang, itu tidak buruk. Tidak buruk, tetapi jadi bencana bagi orang yang tidak beriman. Sementara bagi orang yang beriman tidak buruk. Dengan catatan tidak boleh berkeluh kesah, tidak boleh suudzon sama Allah. Maka nanti setelah gempa ada hikmah yang dikasih tahu sama Allah. Minimal adalah datang kesadaran bahwa hidup ini tidak aman. Dalam posisi amal jelek, kalau meninggal begini bahaya. Kemudian yang Allah sampaikan akan datang hari kiamat itu pasti Allah nampakkan sekarang. Kemudian apa lagi hikmah yang lebih banyak dari itu? Kadang kita tidak tahu. Paham tidak? Hal seperti itu, walaupun keputusan Allah tidak
keputusan Allah jelas tidak ada jeleknya. Beda dengan presiden, karena presiden punya keterbatasan sementara Allah maha sempurna, maha suci dari aib, dari salah, dari dosa, semua kekurangan. Berbeda dengan manusia. Paham tidak? Maka saya kembali tadi ke contoh itu. Masa jangan kalau orang sholat tidak betul amalannya, tidak sayang sama orang fakir miskin, sholatnya jangan diserang. Apalagi sampai-sampai dibuat sampai orang itu tidak mau sholat. Naudzubillah. Itu bukan cara yang betul dalam menegakkan kebenaran. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Contoh-contoh yang berkaitan dengan nanti di akhirat nanti sudah dipastikan orang beriman pasti ke surga, orang tidak beriman pasti ke neraka. Orang yang beragama Islam yang mati dalam betul-betul Islam pasti ke surga, orang yang mati dalam keadaan betul-betul tidak Islam, agama lainnya dia pilih pasti ke neraka. Ini nanti lewat akal yang liar tadi itu, karena menggunakan memahami ayat lewat jalur ifrat. Apa yang terjadi? Keputusan itu belum diambil sama Allah di dunia ini. Peluang setiap penganut agama untuk masuk ke surga masih ada di akhirat. Ini namanya pemahaman untuk membantu kesesatan. Tidak sayang sama orang agama di luar agama Islam itu. Judulnya saja sayang, tapi aslinya bohong. Kan kebenaran tidak disampaikan. Mau diterima atau tidak. Tapi kebenaran wajib disampaikan. Jangan untuk senangkan hati orang. Kebenaran dibuat abu-abu, kebatilan dibuat abu-abu. Resikonya pertanggungjawaban di hadapan Allah itu. Dan contoh-contoh yang lain. Maka sesuai dengan sabda Nabi SAW, khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik urusan adalah yang sedang-sedang. Tidak boleh tafrid, tidak boleh ifrat. Kalau tidak nanti kayak orang Yahudi dan Nasrani, terlalu cinta Nabi Isa, jadikan Tuhan. Terlalu benci Nabi Isa, akhirnya mau dibunuh. Dua-duanya dimurkai sama Allah. Saat dalam surat Al-Fatihah Allah sampaikan ghairil maghdubi alaihim. Yang kedua waladhdallin. Satu yang dibenci, satu yang tersesat. Jalur yang betul bagaimana? Dudukan Nabi Isa sebagai di tempat yang ditempatkan oleh Allah. Boleh Nabi, boleh Rasul, wajib kita imani, wajib kita kita cintai, kita hormati. Tidak boleh dijadikan Tuhan dan tidak boleh dibenci. Ajarannya yang ditetapkan oleh Allah, masih dikekalkan oleh Allah lewat Al-Quran, lewat Nabi kita Muhammad SAW, wajib kita ikuti. Ajarannya yang sudah tidak boleh ditetapkan, sudah tidak boleh diamalkan, maka wajib kita tinggalkan, tetapi ajaran itu tetap kita hormati. Tidak boleh dicela. Dengan catatan, betul-betul itu murni dari Allah, bukan dimanipulasi sama manusia. Maka sama kita dalam memahami ayil yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Paham kita harus jalur tengah-tengah. Agama sudah sempurna betul, tapi apa maksudnya adalah kisah-kisah sudah dijelaskan oleh Allah, berita-berita Allah sudah sampaikan, ajaran-ajaran dulu sesuai dengan maslahat bagi mereka Allah keraskan, ada yang kurang Allah kurangkan bagi mereka. Maka dalam ajaran syariat Nabi Muhammad SAW sudah Allah sempurnakan. Takarannya sudah Allah kasih pas. Contohnya zaman dulu kalau kena najis baju wajib digunting. Ajaran Nabi Muhammad SAW bagaimana? Bukan dibilang baju kena tai kucing tidak najis, biar saja sholat dengan begitu, bukan. Tetapi ambil jalur tengah-tengah, najisnya wajib dihilangkan dengan air, kemudian bajunya tetap dipakai untuk sholat, tidak digunting, tetap dipakai untuk sholat dan tidak digunting. Jadi jalur tengah-tengah. Tidak juga dibilang baju buang, tidak juga dibilang atau digunting, atau tidak juga dibilang sholat saja walaupun bajunya ada tai kucing, tidak. Tapi ajarannya apa? Tengah-tengah. Baju dicuci dengan air baru boleh lagi dipakai deh dalam sholat. Sama juga wanita-wanita yang dah bajunya celananya kena darah haid, seperti itu juga. Kalaupun warna darahnya sudah tidak bisa hilang, syar'an dimaafkan. Itu yang dimaksud khairul umuri awsatuha, bukan yang dimaksud jilbab panjang pendek. Ibu-ibu jangan terlalu besar bajunya, yang ketat-ketat, celananya yang sempit-sempit. Bukan itu yang agama bilang harus besar, tetapi batasan besarnya juga ada. Sekiranya tidak terlihat lekuk-lekuk badan, tidak transparan, warnanya tidak menyolok, sebatas itu. Tidak juga bikin baju besar, mubazir lah.
Jelas ya, bersamaan dengan penyempurnaan tadi juga dalil-dalil syar'i Allah sempurnakan sempurna yang sebagian dari dalil itu sebagai marja untuk penentuan masalah-masalah yang baru lewat jalur istihad. Jalur apa? Ada kegiatan baru dalam agama, jangan terburu-buru. Bid'ah, sesat, sabar dulu. Kembali ke Al-Quran, hadis, tentu tidak boleh lewat faham orang yang tidak faham. Tidak boleh lewat akal orang yang tidak ahli. Tapi lewat faham orang yang faham dan lewat akal orang yang berakal. Diteliti dalam Al-Quran, hadis, oh tidak bid'ah, oh bid'ah, tinggalkan. Nah, silakan tinggalkan. Kasih contoh misalkan, kasih makanan di sawah-sawah. Taruh makanan di pohon-pohon. Maka dilihat makanan itu untuk siapa di nasi yang dimasak untuk siapa? Untuk jin. Ikan yang digoreng untuk siapa? Nomor 1 untuk manusia. Boleh taruh untuk kucing di rumah. Nasi nomor 1 untuk siapa? Manusia. Boleh juga untuk ayam. Maka kalau di kebun ada ayam, boleh taruh beras. Boleh taruh nasi. Sedekah untuk ayam. Di bawah pohon situ ada ayam. Tujuannya taruh untuk ayam. Jangan dibilang syirik, dibilang bid'ah. Berarti dangkal pemikiranmu itu. Tapi kalau di situ tidak ada ayam, di situ tidak ada kucing, tidak ada binatang-binatang. Taruh untuk jin. Jangan ifrat. Wah, tak boleh, itu kan budaya, dibiarkan saja, dilestarikan. Nah, kamu tidak sayang sama itu orang. Kamu pingin orang itu jadi ahli neraka selama-lama? Mungkin karena kamu bodoh, tidak paham agama, atau nyalimu ciut. Atau yang tadi, kamu dalam memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis menggunakan cara ifrat. Terlalu liar, akalnya dipakai, tidak bersandar kepada Al-Quran, sehingga hasil dari pemikiran akalnya tadi semua bertentangan dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadinya bahaya. Paham tidak? Maka kita pegang ajaran aswaja lewat imam madhab, orang ahli. Asy'ariyah atau Maturidiyah dan imam madhab. Apa itu? Hanafiyah kah? Malikiyah, Syafi'iyah, Hambali? Kalau kita di Indonesia, stop ulama Syafi'iyah banyak. Hanafiyah hampir tidak ada, Malikiyah juga begitu. Walaupun ada mungkin hanya yang belajar perbandingan madhab. Tidak sama mumpuni yang betul-betul ulama dari Malikiyah. Ya sebaiknya kita ikuti adalah Syafi'iyah, ulama-ulama dari kalangan Syafi'iyah. Paham tidak? Insya Allah itulah jalur selamat. Karena jaminan dari Allah dan Rasulnya, bukan kita yang mengklaim. Tentu kita dalam memilih jalur ini juga tak boleh sombong, tidak boleh macam-macam menganggap orangnya hina, rendah, tak boleh. Yang kita bahas adalah ajaran cara berpikir ini. Semoga bermanfaat. Subhanallah.